فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran karya al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. القرآن فصل من أهم ما يؤمر به أن يحذر كل العلم من اتخاذ القرآن معيشة يتأثر بها. فقد جاء عن عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ولا تعقلوا به ولا تجدوا عنه ولا تغلوا فيه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون إقامة البيت يتعجلونهم ولا يتعجلونهم. أحسنتم بارك الله فيكم. طيب. Hendak ya faqih, apa hukum mengambil upah dalam mengajarkan Al-Quran? Anta faqihun? Jid. Ma hukmu akhdh al-ujra fi ta'lim al-Quran atau ala ta'lim al-Quran? طيب معاذ fihi khilaf, ada khilaf. Berapa pendapat? Didapatkan 3 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh. Pendapat kedua, tidak boleh. Pendapat ketiga, boleh kalau dipersyaratkan. Apa bedanya pendapat pertama dan ketiga? Pendapat pertama tanpa syarat. Pendapat ketiga dengan syarat boleh. Adapun pendapat pertama tanpa syarat, kalau dia dikasih dia terima. Kalau pendapat ketiga syarat dari awal, saya mau ajar dengan syarat sekian. Nah, ahsanta. Dan ini barakallahu fikum pembahasan yang dalamnya terdapat pada setiap pendapat dalil-dalilnya. Pada setiap pendapat barakallahu fikum ada dalil-dalilnya, maka siapapun barakallahu fikum yang mengambil pendapat dari 3 pendapat tersebut, fala yunkar alaih tashni'an, maka tidak diingkari dengan menghinakan, merendahkan atau sampai barakallahu fikum vonis sebagai pelaku maksiat atau bid'ah, atau barakallahu fikum membangun wala' padanya. Mengapa? Karena ini semua adalah perkara yang di sana khilaf dan masing-masing memiliki dalil yang dipegang. Sebagaimana barakallahu fikum masing-masing memegang pendapat, tentu dia menguatkan pendapat itu dan siap untuk membantah ataukah menjatuhkan pendalilan siapa yang menyelisih pendapatnya. Nah,
Sehingga barakallahu fikum, al-asl pada asalnya barakallahu fikum, perkara ini ada khilaf. Dan masing-masing memiliki dalil. Yang mengatakan boleh mengambil upah dengan syarat, mereka punya dalil. Innama ahaqqa ma ista'jartum bihi kitabullah. Sesungguhnya sebaik perkara yang dengannya kalian mengambil upah adalah kitabullah. Nah, demikian juga barakallahu fikum yang mengatakan tidak boleh, apalagi kalau dipersyaratkan, mereka mengambil dalil berupa keumuman tentang dakwah para anbiya, bahwasanya qul ma as'alukum alaihi ajra. Katakan aku tidak meminta kepada kalian atas dakwahku sedikit pun berupa upah. Nah, dan sekali lagi barakallahu fikum, di sana ada khilaf. Nah, dan masing-masing mengambil apa yang dia lihat lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Faslun. Yambaghi ay yuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha, sepantasnya bagi para penghafal Al-Quran untuk memperbanyak, untuk menjaga bacaannya terhadap Al-Quran dan banyak memperlakukannya. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum 'adatun mukhtalifun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Dan dahulu para salaf memiliki kebiasaan yang berbeda-beda tentang waktu mereka mengkhatamkan Al-Quran. Nah, dan sebagian para ulama barakallahu fikum mengatakan minimal sebulan sekali. Kapan barakallahu fikum ada yang tidak menghafalkan atau mengkhatamkan Al-Quran dalam sebulan sekali, maka dia masuk dalam kategori ucapan Allah, wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul mengeluh dan berkata, wahai Rabb, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang dicampakkan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwa hujran Al-Quran anwa'. Mencampakkan Al-Quran itu ada beberapa jenis, dan diantaranya hujranu tilawatihi, mencampakkannya untuk tidak dibaca. Sebagaimana mencampakkannya untuk tidak ditadabburi. Sebagaimana mencampakkannya untuk tidak mengamalkannya. Sebagaimana mencampakkan Al-Quran dengan tidak menghafalkannya. Nah, sehingga barakallahu fikum, di antara hal yang dianjurkan, bahkan ini adalah di antara hal yang ditekankan, untuk senantiasa yata'ahad Al-Quran, senantiasa terus membaca Al-Quranul Karim dan tidak meninggalkan bacaan Al-Quranul Karim. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum 'adatun mukhtalifun fi qadri ma yakhtimuna fihi. Dan dahulu para salaf radhiyallahu anhum memiliki kebiasaan yang berbeda-beda pada waktu mereka mengkhatamkannya. Farawa Ibnu Abi Dawud an ba'd as-salaf annahum kanu yakhtimuna fi kulli shahrayn khatmatan wahidatan. Ibnu Abi Dawud, Abu Bakar, meriwayatkan dari sebagian salaf bahwasanya dahulu mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 2 bulan satu kali. Wa an ba'dihim fi kulli shahrin khatmah, dan sebagian lagi setiap bulannya satu kali. Wa an ba'dihim fi kulli 10 layalin, dan sebagian lagi mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 10 malam. Artinya satu malam 3 juz. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin, dan sebagian lainnya mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 8 malam. Wa anil aktsarin fi kulli 7 layalin, dan mayoritas mereka mengkhatamkannya pada 7 malam. Wa an ba'dihim fi kulli 6 layalin, dan sebagian lainnya pada 6 malam. Wa an ba'dihim fi kulli 5 layalin, dan yang lainnya pada setiap 5 malam. Wa an ba'dihim fi kulli 4 layalin, sebagian lainnya mengkhatamkannya pada setiap 4 malam. Subhanallah. 4 malam 4,5 juz, sakada. 8,5 juz. 8/4. Kalau 4 malam, insyaallah. Betul? Atau kurang 7/3. 7/3. Satu malam 7/3, hampir 8 juz. 4 malam. Wa an katsirin fi kulli 3 layalin, dan kebanyakan mereka mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 3 malam. 10 juz satu malam.
Bahkan disebutkan dari Utsman bin Affan dahulu barakallahu fikum beliau mengkhatamkan pada setiap 3 malam dalam Sahih Muslim. Wa an ba'dihim fi kulli lailatain dan sebagian lainnya pada setiap 2 malam. Wa an katsirin fi kulli yawmin wa lailah khatmah dan sebagian lainnya mengkhatamkannya pada setiap 1 hari 1 malam. Subhanallah. Namun barakallahu fikum hal itu langgar. Datang dalam sebagian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu untuk mengkhatamkan Al-Qur'an pada setiap 10 hari. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhu mengatakan, "Ya Rasulullah, inni ajidu bi quwwah." Saya mendapat diri saya kuat. Maka Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat untuk mengkhatamkan pada setiap 7 hari. Nah. Wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Dan di antara mereka ada yang mengkhatamkan sehari semalam 2 kali. Wa minhum man kana yakhtimu thalathan, di antara mereka ada yang khatam 3 kali. Wa khatama ba'dhum 8 khatamat, dan di antara mereka ada yang mengkhatamkan 8 kali khatam dalam sehari semalam. Subhanallah. 240 juz dalam 1 hari. Dan ini barakallahu fikum dibaca tentunya sangat cepat dalam kurun waktu yang sangat singkat, 24 jam 240 juz. 1 jam 10 juz. Ya toh? 8 khatmah. 8 kali tamat, artinya 240 juz. Dalam sehari semalam cuma 24 jam. Artinya 1 jam 10 juz. Dan ini barakallahu fikum perkara yang berat. Sahih. Dan dikhawatirkan barakallahu fikum dia melanggar apa yang disebutkan dalam hadis tadi. Nabi hanya memberikan keringanan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As 1 kali khatam 7 hari. Sehingga hanya sekedar baca barakallahu fikum dikhawatirkan tidak dipahami dan tidak ditadabburi. Sementara yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah untuk ditadabburi. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak liyadabbaru ayatihi. Dan inilah kitab yang kami turunkan penuh berkah agar ditadabburi ayat-ayatnya. Ada barakallahu fikum 1 jam 10 juz insyaallah tidak bisa ditadabburi dengan cepat, bahkan kaset kalah. Apa itu jenisnya kalau cepat bicara? Kalah kaset. 1 jam 10 juz. Nah, Allah musta'an. Baik, wa khatama ba'dhum 8 khatamat. 4 fil lail, 4 kali khatam dalam di waktu malam, wa 4 fil nahar, 4 kali khatam di waktu siang. Nah, dan ini barakallahu fikum melanggar apa yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan dahulu barakallahu fikum al-Imam Az-Zahabi rahimahullah menyebutkan biografi sebagian salaf yang mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Maka beliau kasih komentar bahwasanya tidak seperti itu kamu diperintahkan wahai fulan. Itu Nabi SAW tidak memerintahkan untuk mengkhatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Lalu bagaimana barakallahu fikum kalau 8 kali khatam sehari semalam? Allah musta'an. Faminat tamamin ladzi kanu yakhtimuna al-khatmah fil yawm wal laila Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka di antara yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam sehari semalam adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa Tamim ad-Dari dan Tamim ad-Dari wa Sa'id bin Jubair wa Mujahid wa Syafi'i wa akharun. Wa min alladziina kanu yakhtimuna 3 khatamatin, dan di antara orang-orang yang mengkhatamkan sebanyak 3 kali Sulaim bin Utr radhiyallahu anhu, qadi Mesir, qadinya Mesir, fi khilafati Muawiyah radhiyallahu anhu, pada masa kepemimpinannya Muawiyah. Wa qasun ahli Mesir, dan juga ahli kisah dari Mesir. Farawa Abu Bakar bin Abi Dawud annahu kana yakhtim fi kulli lailatin 3 khatamat. Maka Abu Bakar bin Abi Dawud meriwayatkan bahwasanya dahulu beliau yaitu Sulaim bin Utr menghatamkan 3 kali dalam semalam atau dalam setiap malamnya. Warawa Abu Umar Al-Kindi fi kitabihi fi Qudat Misr
annahu kana yakhtimu fil lail 4 khatamat, bahwasanya dahulu dia mengkhatamkan dalam semalam 4 kali khatam. Wa qala Syekh Shalih Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu, dan berkata Syekh Shalih Al-Imam Abu Abdurrahman As-Sulami, sami'tu Syekh Abu Uthman Al-Maghribi yaqul kana Ibnu Al-Katib radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahar 4 khatamat. Dahulu Ibnu Al-Katib rahimahullah mengkhatamkan di siang hari 4 kali. Wa bil laili 4 khatamat, dan di malam hari 4 kali. Wa hadza aktsar ma balaghana fil yaumi wal laila, dan ini yang terbanyak yang sampai kepada kami mengkhatamkan di satu malam satu hari satu malam. Wa huwa Sayyid Al-Jalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zazan an Abbad At-Tabi'i min Abbad At-Tabi'in radhiyallahu anhum annahu kana yakhtimul Qur'ana fima baina adh-dhuhri wal 'ashr. Dahulu mereka mengkhatamkan Al-Qur'an dengan kurun waktu antara zuhur dan asar, 2-3 jam. Ya, seperti disebutkan tadi, 1 jam 10 juz. Wa yakhtimu aidan fima baina al-maghrib wal isya, dan juga mengkhatamkan antara maghrib isya. Ini lebih parah lagi. Antara maghrib isya, barakallahu fikum, paling lama 1,5 jam. Itu pun sudah kelewatan. Dia khatamkan 1 kali. Artinya 1 jam dia bisa baca 30 juz. Allah musta'an. أنه كان يختم القرآن فيما بين الظهر والعصر، ويختم أيضا فيما بين المغرب والعشاء، ويختمه فيما بين المغرب والعشاء في رمضان ختمتين وشيئا. Masya Allah. Dan di bulan Ramadan dia mengkhatamkan Al-Quran 2 kali antara maghrib isya, 2 kali khatam lebih sedikit. وكانوا يؤخرون العشاء في رمضان إلى أن يمضي ربع الليل, dan dahulu mereka mengakhirkan pelaksanaan salat isya di bulan Ramadan sampai berlalu 1/4 malam. Nah, kalau ini masuk akal. Warawa Ibnu Abi Dawud bi isnadihi as-sahih, dan Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dengan sanadnya yang sahih. Yang sebelum-sebelumnya barakallahu fikum An-Nawawi tidak menyebutkan dengan sanad yang sahih. Yuhtamal. Dan beliau barakallahu fikum dalam muqaddimah telah menyebutkan bahwa apabila dia lihat sesuatu maka dia akan memberikan isyarat atau tanbih sahih atau tidak. Dan di sini beliau mengatakan dengan sanad yang sahih. Anna Mujahidan kana yakhtimul Qur'an fi Ramadan fima bainal maghrib wal isya fi kulli lailatin min Ramadan. Bahwasanya Mujahid menghatamkan Al-Qur'an di bulan Ramadan antara maghrib dan isya pada setiap malamnya di bulan Ramadan. Artinya bulan Ramadan 30 khatam. 30 kali khatam. وعن منصور قال كان علي الأزدي يختم فيما بين المغرب والعشاء. dahulu Ali Al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran antara maghrib dan isya kulla lailatin min Ramadan, pada setiap malamnya dari bulan Ramadan. وعن إبراهيم bin Sa'd قال كان أبي يحتمي فما يحل حلوته حتى يختم القرآن. kata Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dahulu bapakku Yahtabi duduk dengan menggunakan habwah, kain yang melingkar. Maka dia tidak melepaskan dudukan habwahnya sampai dia mengkhatamkan Al-Quran. Wa ammal ladzina khatamul Qur'an fi rak'ah fala yuhsawna likatratihim. Adapun orang yang mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat, maka tidak bisa dihitung jumlahnya saking banyaknya mereka. Masya Allah. فمن المتقدمين عثمان بن عفان وسليم الداري وسعيد بن جبير ختمه في ركعة في الكعبة. Maka dari orang-orang yang terdahulu, Utsman bin Affan, Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, mereka mengkhatamkan dalam 1 rakaat di dalam Ka'bah. Wa amma alladziina khatamu fil usbu'i marrah fakatsirun. Adapun yang mengkhatamkan Al-Qur'an dalam 1 pekan 1 kali maka banyak. Nukil Utsman bin Affan, dinukilkan dari Utsman bin Affan. Perhatikan, tadi dikatakan 1 kali dalam semalam. Sekarang dikatakan lagi 7 hari sekali. Menunjukkan barakallahu fikum riwayatnya perlu untuk dikaji kembali. Riwayat-riwayatnya perlu dikaji. Wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum wa an jama'atin min at-tabi'in ka Abdurrahman bin Yazid wa Alqamah wa Ibrahim rahimahullah. Wal ikhtiyar anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Dan yang menjadi pilihan bahwasanya hal itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan orangnya, sesuai dengan orang-orangnya masing-masing.
Faman kana yadhamu lahu bidaqiqil fikri laqa'if wa ma'arif falyaqtasir ala qadrin yahsul lahu bihi kamalu fahmin ma yakra'u. Maka siapa yang nampak baginya dengan daqiqil fikr laqa'if wa ma'arif, dengan pemahaman yang rinci, dia bisa mengetahui hal-hal yang lembut, intisar dan ma'rifah dalam membacanya, maka hendaknya dia cukupkan sesuai dengan kadar yang dia bisa mendapatkan pemahaman yang sempurna dari apa yang dia baca. Wa qad man kana mashghulan bi nashril ilm, demikian juga orang yang sibuk menyampaikan ilmu, atau ghairihi atau yang semisalnya, min muhammatid din, dari hal-hal penting agama, wa masalihil muslimin al-ammah, dan kemaslahatan kaum muslimin secara umum, falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bi sababihi ikhlal, maka hendaknya dia cukupkan dengan kadar yang tidak terjadi ikhlal, sesuatu yang hal cacat dikarenakan pekerjaannya tadi. Bima huwa mursadun lah, dengan sesuatu yang terus terawasi baginya. Wa illam yakun min haula'il madhkurin falyastakthir ma amkana. Apabila dia bukan dari orang-orang yang disebutkan di atas, bukan orang yang sibuk dengan ilmu, bukan juga orang yang mengurusi kaum muslimin, maka hendaknya dia berusaha untuk memperbanyak menghatamkan Al-Quran sebisanya. Min ghairi khurujin ila haddil malal wal hadramah, tanpa keluar dari batasan yang membuat bosan ataupun letih. Nah, wa qad kariha jama'atu minal mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa lailah. Dan ini yang benar. Dan sekelompok dari kalangan orang-orang pendahulu membenci menghatamkan Al-Quran dalam sehari semalam. Wa yadullu alaihi al-hadits as-sahih, dan yang hal ini tunjukkan adalah hadits yang sahih an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqah man qara'a al-Quran fi aqalli min thalath, tidak akan menjadi faqih, tidak akan faham orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Dan ini nas yang sangat sharih, tidak boleh menghatamkan kurang dari 3 hari. Maka barakallahu fikum, bacaannya tidak akan sesuai dengan apa yang bisa dipahami, saking cepatnya apa yang ia baca. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa ghairuhum. Qala At-Tirmidzi haditsun hasanun sahih wallahu a'lam. Nah, Syekh di sini barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la yafqah, tidak akan paham, tidak akan menjadi orang faqih man qara'a al-Quran aqal min 3, orang yang menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Sehingga barakallahu fikum, hendaknya seseorang berusaha melaksanakan makanan apa yang memungkinkan selama tidak melanggar batasan yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.